Tapi kenapa kita nih selalu bermasalah ketika sudah memasuki profesional? Ini sekolahnya berarti sekolah yang direkomendasiin atau sekolah yang memang dia udah sekolah ikut sepak bola gitu? Nanti Wospek ini apakah akan menyalurkan bakat-bakat ini juga ke klub-klub sekitar gitu Bang? Atau gimana? Ya itu dia kelebihannya. Syaratnya sebenarnya apa sih pemain agar terpilih dalam program Wospek ini? Balik lagi, sebenarnya mereka tidak perlu skill yang luar biasa, sesuai dengan usianya saja. Karena nanti di Wospek Barcelona itulah dibentuk mereka. 3 sampai 4 orang sudah 3 sampai 4 orang sudah berjalan. Iya. Sekarang sudah ke Barcelona atau masih Sudah sini? di Barcelona. Ada David Raya, Keita Balde, dan juga Jordi Alba. Gue juga kaget nih, Jordi Alba ternyata dari sini ya? Dari situ. Ya, selain ilmu sepak bolanya, akademisnya tidak putus. Ini sesuatu yang baru, yang bahkan akademi-akademi yang sudah pernah diikuti pemain Indonesia yang bermain di Eropa, itu tidak ada. Akademi yang tetap berjalan, sekolahnya ya. Karena kan kita tidak tahu setelah mereka sekolah, setelah mereka berkarir sepak bola, apakah masih lanjut atau mereka akhirnya berpindah di industrinya, bukan di profesinya. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais. Dan kali ini gue kembali kedatangan tamu yang spesial karena ada gebrakan baru yang dia hadirkan. Ada Bang Benhard Sitorus, Bang. Rais, makasih. Sama-sama. Udah dikasih. Selamat ulang tahun buat Rais. Thank you, Bang. Hari yang spesial. Hari yang spesial. Tapi kita tahu Bang Benhard ini adalah pengamat, salah satu pengamat sepak bola nasional. Pernah di tabloid bola. Terus terakhir sebelum gebrakan ini di Persija. Di Persija, dan sekarang tiba-tiba muncul gebrakan, apa sih ini? Wospak World Sport Academy Barcelona, Red Office. Itu apa, Bang? Makasih Lois. Dan juga Discord udah ngasih waktu buat kita ya. Karena ini kan berawal dari, ya sama lah kita ya, karena cukup lama berkecimpung mengamati sepak bola, terutama di tanah air. Ngelihat nih bagaimana sih sebenarnya pembinaan sepak bola yang bagus, yang benar-benar bisa mengangkat kembang-kembang dari bakat-bakat kita tuh untuk bisa benar-benar naik di level yang seharusnya. Nah sebenarnya kan juga kalau kita ngelihat ada di klub, ada kemudian akademi-akademi, itu juga menjamur ya. Tapi kenapa kita nih selalu bermasalah ketika sudah memasuki profesional? Banyak sekali pemain-pemain itu yang rasanya sulit. Ditambah juga tahun lalu regulasi dari operator juga mempersempit peluang itu. Nah, akhirnya muncullah ya kita coba cari tahu lah sebenarnya bagaimana sih caranya untuk bisa menyalurkan bakat-bakat kita ini untuk bisa tampil di pentas tertinggi lah. Nah, muncullah Wospek ini. Nah, ini juga proses kita juga mengamati itu tuh betul-betul selektif. Jadi ada beberapa opsi, sempat juga mau mengadopsi yang paling gampang itu kan kalau klub-klub bikin akademi di Indonesia. Iya, betul. Banyak kan? Betul. Dari klub yang Spanyol, dari klub yang Inggris, sempat ada di Ciputat, ya kan? Kemudian juga ada Liga juga, La Liga segala macam. Tapi mereka itu tidak benar-benar mengantarkan pemain-pemainnya itu berkompetisi di kompetisi resmi yang levelnya tertinggi. Mereka kembali lagi ke ekosistem sepak bola tanah air. Nah, jadi ya kalau seperti ini akan sulit lagi karena bukan kita mau bukan kita mau menjelekkan kompetisi yang ada di kita, tapi memang ujung-ujungnya akhirnya mengkerucut dan juga sulit untuk memunculkan bakat-bakat yang sebenarnya sudah sangat baik di level usia muda, tapi karena kesempatan yang sedikit akhirnya sulit. Makanya kita melihat Wospek ini pertama berdasarkan kelompok umur mereka tidak perlu punya skill yang over atau benar-benar talented. Asal punya kemampuan sesuai dengan usianya. Itu sudah cukup. Ini akhirnya, usianya 10 sampai berapa? Kalau secara resmi di Barcelona, 10 sampai 24. Tapi kita melihat, karena kita sebagai representatif office di Indonesia, artinya memang kita yang ditunjuk ya secara resmi untuk bisa mengelola di Indonesia, kita melihat ada potensi di usia 13-14. Itu yang ya kita rasa dengan ada satu regulasi di mana home ground player itu memang punya bakat ketika di usia yang cukup dini, mereka berkompetisi di atas 5 tahun, kemudian mereka punya hak. Itu mirip-mirip lah seperti di Inggris. Kemudian
secara profesional juga. Kalau dari usia dini, mereka akan punya kesempatan yang bagus ketika di usia yang sudah cukup 17 tahun untuk signing kontrak. Makanya kita ambil usia 13-14, walaupun mereka punya short course, programnya bisa pendek 3 bulan, 6 bulan, tapi kita rasa kalau dari representatif Indonesia minimal setahun. Karena nantinya setelah setahun mereka seperti di kurikulum sekolah, karena kan mereka ini sekalian juga skill sepak bola yang dilatih, tapi sekolahnya nggak putus, Sis. Ini sekolahnya berarti sekolah yang direkomendasiin atau sekolah yang memang dia udah sekolah ikut sepak bola gitu, Bang? Nah, kalau di kita itu sekolah mereka terakhir di Indonesia, itu nanti representatif Indonesia yang mengusahakan agar tidak putus. Jadi nanti di Barcelona kita carikan sekolahnya, dan mereka ujian dengan silabus yang ada di Indonesia, dan nilainya itu similar. Itulah fungsi dari representatif Indonesia. Jadi tapi berarti nggak ada akademinya di sini? Sudah dipastikan tidak, karena tidak mungkin membangun ekosistem yang ada di Spanyol built-in di sini. Makanya representatif Indonesia menyiapkan, mengakselerasikan, termasuk juga administrasi dan segala macam. Kita siapkan, baru diberangkatkan. Jadi diberangkatkan ke Barcelona. Ke Barcelona. Apa beda dengan La Masia, Bang? Sorry, kalau boleh tahu. Ya, kalau La Masia kan sebenarnya di klub Barcelona sendiri terbagi dua ya kan. Ada La Masia yang memang betul-betul beasiswa, bakatnya mereka yang cari, kemudian Fulbright ya, artinya mereka betul-betul memang didanai oleh, jadi tidak ada biaya sama sekali. Di Barcelona sendiri, di FC Barcelona sendiri ada akademi internasional yang memang khusus untuk pembinaan sepak bola, tapi sangat sulit untuk bisa menembus tim utama. Nah, kalau berbicara Wuspek, ada di Barcelona, tapi memang bukan terafiliasi langsung dengan klub Barcelona. FC Barcelona. Tapi dia nanti dapat atmosfer kompetisi di sana. Ya, karena pertama, kenapa kita bilang integral? Karena selain ilmu sepak bolanya, akademisnya tidak putus. Ini sesuatu yang baru, yang bahkan akademi-akademi yang sudah pernah diikuti pemain Indonesia yang bermain di Eropa, itu tidak ada. Akademi yang tetap berjalan, sekolahnya ya. Karena kan kita tidak tahu setelah mereka sekolah, setelah mereka berkarir sepak bola, apakah masih lanjut atau mereka akhirnya berpindah di industrinya, bukan di profesinya. Sama kepribadian, itu yang kita bilang integral. Kepribadian itu termasuk nutrisi, kehidupan sehari-hari mereka, kemudian self-confidence mereka, kemudian juga ekosistem yang ada. Makanya secara integral sulit untuk bisa membangun akademi seperti ini dengan dititipkan mereka bermain di kompetisi resmi loh ya, berdasarkan kelompok umur yang memang berjenjang di Spanyol dan juga khususnya di Barcelona. Nah, dari situ nanti Wuspek ini apakah akan menyalurkan bakat-bakat ini juga ke klub-klub sekitar gitu, Bang, atau gimana? Ya itu dia kelebihannya. Karena setelah kita assess di sini, assess itu bukan skillnya luar biasa atau tidak, tapi minimal mereka punya basic skill sesuai dengan usianya ya, misalnya usia 14 tahun tentu berbeda dengan 17. Berbeda juga dengan 20 tahun. Nah, kalau dia cukup berangkat ke Barcelona, mereka bersekolah di siang hari, kemudian di sore hari mereka berkompetisi di klub-klub yang ditempatkan oleh Wuspek. Apa aja mungkin kalau boleh tahu udah kerja sama? Semua bekerja sama. Jadi nanti tergantung anaknya. Anaknya ini bisa tembus di tiring 4 kah, yang paling dasar, atau tiring 3, atau tiring 2. Jadi contohnya kayak di Barcelona sendiri kan ada Cornella, ada Matorel, ada beberapa lah. Nah, beberapa pemain Indonesia yang sudah tembus itu di 2 klub itu. Nah, nanti mereka bermain di sore hari bersama klub-klub ini, kemudian kembali di dorm. Sampai pada nanti usia tertentu, surat izin bekerjanya, studinya bukan lagi wisata. Mereka udah punya, nanti di usia 17 tahun, kontrak profesionalis. Nah, ketika itulah, mereka tidak lagi ada di dorm. Mereka ada di klub masing-masing, berdasarkan kemampuannya. Gitu. Nah ini menarik nih, kalau kayak gini nih. Karena kita udah tahu ya, beberapa kasus pemain-pemain berbakat Indonesia yang datang sendiri ke sana. Banyak lah, ya kan? Banyak ya. Terus akhirnya malah gagal karena butuh inian orang tua tuh.
orang tuanya harus bekerja di sana kah atau Betul. seperti apa kan? Harus ada pendamping Iya, ya memang iya. untuk menopang mereka di sana. Nah, kalau ini Wospek kelebihannya nggak perlu itu. Kita menyarankan justru tidak ada orang Orang tua tua. yang terlibat ya. Oke. Karena sebenarnya di Wuspek representatif Indonesia itu ada dua opsi. Mandiri, artinya itu 100% dibiayai oleh orang tua. Oke. Jadi mereka kita siapkan anaknya untuk bisa berangkat. Dan yang kedua itu asas manfaat. Artinya kita carikan orang tua asuh lah ya, atau sponsor. Nah inilah fungsi dari representatif Indonesia. Oke. Kemudian juga bisa dengan federasi juga bisa. Jadi ini yang masuk di kanal kedua untuk opsi itu. Jadi kalau mereka berbakat, nah kita karena ini terjadi cepat nih Is. Iya, iya. Kita nggak nyangka juga akhirnya surat persetujuan untuk representasi Indonesia itu keluar di awal bulan. Oh, Jadi kita pun akhirnya bergerak Kejar-kejar paralel, itu. ya Oh, mencari oke. partner, mencari mitra untuk bisa membuat akhirnya banyak pemain berbakat yang tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang gitu ya. Karena ini kan tidak murah Betul. harus diakui ya. Betul. Gitu. Nah, ini tadi ngomong sejumlah uang, Bang. Syaratnya sebenarnya apa sih pemain agar terpilih dalam program Wospek ini? Balik lagi, sebenarnya mereka tidak perlu skill yang luar biasa, sesuai Oke. dengan usianya saja. Oke. Karena nanti di Wuspek Barcelona itulah dibentuk mereka. Oke. Jadi misalnya usia 14, minimal bisa capping bola atau bisa juggling atau bisa passing. Nanti ada metodenya dari Wuspek yang kita akan coba diimplementasikan di sini. Kalau mereka punya kemampuan dasar itu sudah cukup, Is. Oh. Nanti di sanalah, di dorm itulah mereka akan dibentuk, kemudian juga akademisnya juga mereka akan tetap berjalan, dan juga tadi kemampuan lainnya juga dibangun ya untuk bisa akhirnya mereka self confidence-nya cukup bagus. Karena sudah ada satu kasus, anak usia 14, Iya. tahun ini nih, Iya. ini tahun ini, dia masuk di Wuspek. Kemudian foundernya namanya Alex, dia akhirnya dikontak sama anak ini, Is. Bisa nggak saya naik di U17? Oh. Kan kaget nih, ini sesuatu yang baru, belum pernah terjadi. Akhirnya dicobakan, Is, dan berhasil. Dan dia bergabung itu dengan pemain-pemain dari Afrika, pemain dari Eropa, dan berhasil. Dan dia merasa bahwa di Indonesia sebenarnya potensinya sangat banyak. Inilah yang akhirnya kita merasa, wah ini harus dijembatani nih seperti ini. Dan kalau berbicara naturalisasi kan mau sampai kapan? Betul. Pemain diseleksi ataupun dicarikan heritage player untuk dimainkan sebagai pemain Indonesia. Sampai kapan sumber daya alam itu bisa terbarukan? Kan pasti ada akhirnya. Betul. Itu kan sesuatu yang berbeda kalau mereka-mereka yang berbakat kita terbangkan ke Eropa. Iya, benar. Kalau ini kan pemain tadi Iya. seperti yang Abu bilang kan ada satu pemain itu. Sebenarnya scoutingnya seperti apa sih untuk dari Wuspek sendiri? Scoutingnya sebenarnya sederhana, Is. Kalau mereka bisa mengikuti metode pendidikannya, karena dasarnya sudah ada kan. Iya. Kemudian makanya kita berbicara tentang kemungkinan mereka bisa berkarir itu berapa persen sih? Itu sangat besar. Karena scoutingnya itu tadi tidak rumit, mereka tidak perlu ekstra skill, cukup aja mereka di usianya saja mereka punya skill ini sudah cukup. Tapi maksudku datang ke daerah kah atau dia datang ke Wuspek? Itu tadi yang opsi pertama. Kalau yang mandiri, mereka mendaftarkan. Di mana tuh? Ada di website kita, atau mereka langsung dengan Wuspek Internasional tetap akan di-refer ke kita sih nantinya. Oh iya. Jadi misalnya nanti ada yang langsung datang ke Alex gitu ya, berkontak dengan Wuspek Barcelona, tetap nanti akan di-refer ke kita. Ini dari Indonesia, tolong berkoordinasi dengan representatif Indonesia. Nah yang kedua tadi yang Rais bilang, bagaimana dengan bakat-bakat yang tidak mampu? Iya. Nah ini kan yang tadi saya katakan, ini paralel terjadi begitu cepat, jadi kita pun on progress sedang mencari partner. Kalau itu terjadi, opsi kedua ini yang kita jalankan. Jadi anak-anak itu tidak perlu repot. Iya, berapa orang sekarang, Bang? Yang sudah masuk program. baru yang mandiri, Yang mandiri itu berapa sekarang? 3-4 orang sudah 3-4 berjalan. orang sudah berjalan. Iya. Oke. Sekarang sudah ke Barcelona atau masih Sudah di di sini? Barcelona. Sudah Sudah lebih Barcelona? dulu berjalan. Itu makanya tadi yang saya bilang usia 14 dia akhirnya di 17. Karena dia sudah merasakan itu. Oke. Dan sebelumnya juga sebenarnya banyak pemain yang ikut seleksi timnas U20 kan juga ada. Oke. Namanya Luke Mi atau Luke Oh iya si Luk itu ya. Ya.
pasti pernah juga kan Iya, berkontak iya, ya. Iya. Dia orang Jakarta malah. Orang Jakarta ya. Yang kalau nggak dia salah, betul. di SCBD tuh. Main bolanya di SCBD. Main bola di SCBD. Berarti kan Iya. Sesuatu. Iya, bener. Tapi Bang, ini kan kalau nggak salah gue dengar ini di Wuspek ini ada nama-nama besar yang memang sudah dilahirkan sama Wuspek ini. Ada David Raya, Keita Balde, dan juga Jordi Alba. Gue juga kaget nih, Jordi Alba ternyata dari sini ya? Dari situ. Ya, tapi kalau kita bicara pemain, itu kan yang level tertinggi ya. Iya. Artinya mungkin pucuk-pucuk level tertinggi tidak banyak. Tapi kalau level Jay Itzes misalnya kan, level Calvin Verdong, atau level Dean James, ini akan sangat banyak nantinya. Ini yang kita harapkan. Karena yang ternyata kita berbicara juga dengan founder, yang dibutuhkan bakat Indonesia itu hanya peluang, hanya pintu saja dibukakan karena basic skill-nya sudah ada. Dan ini kan menjawab kita juga ya. Ketika di kelompok umur kan kita juga sering menemukan bakatnya yang luar biasa. Tapi ketika di profesional, kok seperti bertumbangan atau jalan di tempat. Ya kan banyak sekali bakat-bakat yang sudah pernah bermain di tim nasional, bermain reguler di klub aja udah susah. Iya, benar. Ini kan PR. Gitu loh. Kalau 1 tahun atau 1 musim itu 1 angkatan lah mungkin ya, itu berapa orang target dari Wuspek? Kalau kapasitas dorm itu ada 300. Oh, Tapi di Indonesia kita punya prinsip, karena itu tadi ini gini juga menarik ya. Sudah ada acknowledge juga dari Exco PSSI, Pak Arya Sindulingga. Dia juga berbicara bahwa akan ada baiknya provinsi diwakili. Nah, kalau berdasarkan dengan itu berarti sekitar 36 dari masing-masing provinsi yang setiap tahun. Karena kita mau metode itu berjalan seperti kurikulum sekolah. Jadi di bulan Juni sampai di bulan Mei. Baru setelah itu ada summer camp dan segala macam. Nah, ini yang kita harapkan berjalan dengan selaras supaya akselerasi akademisnya juga tidak ketinggalan. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau tadi pertanyaannya berapa kapasitas, di kita 36 maksimal. 36? Iya. Karena nanti di sana kan juga bakal dicampur nggak cuma dari Indonesia kan? Betul. Berapa negara? Kalau seluruh dunia ada. Dari Afrika terutama, banyak. Banyak Afrika ya? Banyak Afrika. Dan nanti di sana, misalnya kita berangkat 36. Itu tidak secara tim mereka berlatih bersama, terus nanti dibuat tim mereka tanding dengan seperti TC, tidak. Oh, gimana? Mereka dipecah. Mereka satu kamar 2 anak, selalu digabungkan dengan negara yang berbeda. Supaya mereka terbiasa dengan komunikasi, mereka terbiasa juga dengan self confidence, mereka terbiasa juga dengan berbaur bersama negara lain. Kemudian secara posisi juga kalau mereka ternyata di scouting mereka posisi 6 misalnya, ya sudah mereka akan dititipkan di klub yang membutuhkan posisi itu. Langsung di klub ya? Sorenya bermain. Sorenya bermain ya? Ketika di usia yang cukup, baru dia desain kontrak. Jadi sudah pasti mereka masuk di kompetisi resmi berdasarkan kelompok umur, seperti di Primavera kelompok umur. Nanti mereka terus terdrill gitu kemampuannya sampai pada taraf. Mungkin ada agent juga yang akan melihat, oh sebelum di Matorel, saya ambil aja deh kontraknya. Langsung dipindah misalnya ke Italia. Itu sangat memungkinkan juga. Asal di usianya tadi yang sudah cukup. Karena secara eligible, di Eropa mereka sudah bisa. Karena sudah 5 tahun home ground player. Jadi itu keuntungannya ikut program ini ya. Nah, betul. Wuspek sendiri aku kira itu jadi klub sendiri Bang, enggak? Tidak. Dia hanya akademi saja. Akademi saja. Nanti akan menyalurkan jadi jembatan gitu ke klub di situ. Itulah yang kita lihat lebih visible ketimbang akademi yang sudah ada. Benar. Karena dimasukkan di kompetisi resmi bersama klub. Benar. Dan yang paling penting akademinya nggak putus, Banyak kan teman kita juga yang akhirnya anaknya pengen di akademi di Eropa, di PSG misalnya kan. Tapi akhirnya meninggalkan sekolah. Karena di PSG dan klub-klub yang lain, kalau Anda memutuskan sepak bola, tinggalkan akademisnya. Selalu keputusannya seperti itu. Tapi di sini tidak. Mereka wajib akademisnya berjalan. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Karena nggak semua pasti akan jadi pesepak bola profesional kan. Nah, itu dia. Karena banyak kan akhirnya mereka hidup
di luar dari sepak bola langsung ya sebagai Iya, pemain, mungkin benar. sebagai agent atau mungkin sebagai bisnisnya di sepak bola. Nah, itu kan sangat memungkinkan kalau pendidikannya tidak putus. Oke, oke. Gitu. Mandiri Bang, berapa sih biayanya kalau boleh tahu? Nah, ini yang unik ya. Sebenarnya di web kita ada di wospec.id. Tapi saya tidak mengatakan angka nih. Iya. Karena kalau kita berbicara biaya, itu biaya investasi, Oke. bukan biaya konsumsi. Oke. Seperti juga misalnya sekolah internasional. Kenapa Ya. sih sekolah di internasional? Padahal kan ada sekolah negeri yang dibayarin Pemerintah, negara. betul. Atau sekolah swasta yang standar internasional. Atau mungkin sekolah negeri yang levelnya bagus gitu kan. Tapi kenapa mereka di sekolah internasional? Kan akhirnya begitu. Nah ini sama. Kenapa kenapa Wospec ini ada? Karena melihat aset yang disiapkan. Kalau saja dia dikontrak, let's say misalnya sekolahnya 3 tahun. Dengan angka tertentu, dia dikontrak, angka 3 tahun itu jadi kecil, Is. Iya, benar. Kontraknya akan 10 kali lipat karena di Eropa. Iya, benar. Apes-apesnya misalnya, di Wospec, mereka hanya bermain di Cornella, Iya. itu kan di tier 4 saat ini, atau di Matorel di tier 3. Mau mencoba peruntungan dengan strata yang lebih bagus ke Asia, Iya. level di 4 dan 3 di Eropa, itu bisa masuk di elit Asia. Oke. Jadi sangat memungkinkan Iya. untuk bisa berkarir bukan hanya di Eropa, betul. gitu. Dan ujung-ujungnya kan apapun yang kita usahakan akhirnya membuat opsi tim nasional Banyak. banyak, Betul. akan lebih mudah. Tidak lagi dengan mengandalkan naturalisasi di mana PSSI federasi harus scouting atau Iya. cari. Ini kan Udah tidak KTP-nya terbarukan. sudah Iya. dari sini ya. Dan FIFA sendiri kan sampai keturunan keempat tidak bisa Oh iya. dinaturalisasi sebagai heritage player ya kan. Itu kan juga satu kendala. Iya. Suatu saat pasti akan habis. Betul. Kalau tidak kita bangun dari usia muda untuk menimba ilmu di sana. Iya, benar. Jadi itu dia tuh Iya. buat adik-adik. Jadi usianya 10 sampai 24. 24, tapi kalau di kita 13-14. 13-14. Iya. Kalau mau daftar di mana, Bang? Daftar ada di wospec.id. wospec.id. Itu di semua ada harga, ada pilihan. Karena nggak cuma dalam setahun sebenarnya. Kalau Iya. mau mandiri 1 bulan ada, 3 bulan ada, 6 bulan ada, 9 bulan ada. Tapi kalau dari sisi metodologi yang bisa secara maksimal, ya tentu setahun kita harap. Setahun ya, minimal. Bagusnya setahun. Bagusnya setahun. Karena satu kurikulum kan. Oke, dari satu kurikulum itu setahun itu udah pasti udah main di klub juga kan tadi? Sudah. ngomong kan? Cuman masalahnya kalau dia pulang kan sayang. Oh iya, benar. Bagusnya mereka terus. Iya. Nah, itu kalau misalnya ternyata di usia tertentu mereka tekan kontrak, inilah akhirnya memetik hasil dari usaha mereka. Iya, benar. Siapa tahu aja dalam setahun itu Toto memang udah langsung dicomot sama klub. Mungkin usianya belum. Usianya belum sih ya. Iya benar 13-14 sih, Bang ya. Biasanya kan kalau pemain-pemain berbakat di Eropa itu under table kan Under kontrak-kontraknya. table, kan? betul. Jadi dengan orang tua. Iya, mungkin itu terjadi. Iya, Tapi iya. kita kan berbicara hitam di atas putih. Iya, benar ya Gitu, itu Is. dia. Oke, thank you Bang sudah Sama-sama, berbagi soal Wospec nih. Ya. Mudah-mudahan misinya juga bisa terwujud karena Amin. ini salah satu misinya adalah untuk memperbanyak opsi talenta kita bisa lebih berkembang lagi dengan kualitas Eropa ya pasti. Kualitas Kalau gini Eropa. bicaranya udah kualitas Eropa kan. Ditambah juga secara personal mereka juga terbuild up kan, Betul. kepercayaan diri, mungkin juga struktur tubuhnya. Betul. Ini kan sesuatu hal yang intangible asset yang mungkin juga beriringan dengan skill individualnya yang terbangun. Iya benar itu dia. Sip, thank you Bang. Sama-sama, Sukses buat Rais. Wospec. Dan Scorer, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok, dan juga di Facebook. Jangan lupa juga kita ada di noise.id dan update berita terbaru di skor.id. Dengan demikian, gue Ratna dan Bang Benhard. Sampai jumpa lagi.